tteokbokki pakai nasi enak. Udah mulai. Udah pernah nyoba? Kayak apa ya? Dari teksturnya kalau tteokbokki kan keras, kalau nasi kan agak lembek. Jadi nggak cocok. Dan ukurannya tuh beda. Apalagi ini ya, teksturnya tuh mirip-mirip nggak sih? Jadi bosan ya? Tapi ukurannya beda. Itu sagu ya? Ini kayak Tepung beras. Oh, mau. Tepung beras Terus blend. blend. Oke, halo semuanya. Balik lagi sama gua. Di sini ada gua, ada Hilman lagi, dan kita kedatangan bintang tamu. Boleh. Ya, Siapa? ini psikolog kita nih. Iya. Mantap. Enggak guys, jadi aku tuh bukan Psikolog, psikolog, tapi ya. aku punya concern di mental health. Oke, sebelumnya yang mungkin ini perdana ya, gua ada di Santap Malam. Santap malah. Jadi buat yang belum kenal, gue Irwan, tapi lo bisa panggil gue Wanca aja. Jadi sebenarnya di balik nama Wanca itu nama panjang gue tuh Irwan Cahyadi, tapi Cahyadinya tuh nggak ada di akbar. Jadi tapi karena biasa kan orang kan suka kayak bikin nama panggilan tuh dari nama depan sama belakang digabung gitu kan. Nah, gue juga kepikiran aja kayaknya nama Cahyadi gue tuh lucu deh, terus kayak ikonik gitu. Terus gue mikir aja ya udah Cak deh, Wanca gitu. Kayak jadi gue tuh mengajar bahasa Inggris. Kalau di luar pekerjaan sendiri gue biasanya apa ya? Gue volunteering. Jadi volunteering ini sebenarnya juga kayak kegiatan Sabtu Minggu gue lah gitu. Di sebuah komunitas pencegahan bunuh diri. Tapi bukan pencegahan sih, kita lebih ke edukasi dan advokasi yang tujuannya untuk mencegah bunuh diri, yang bernama Into the Light ID atau Into the Light Indonesia. Nah, di Into the Light tuh ngapain sih sebenarnya? Jadi dia tuh sebenarnya lebih ke suatu komunitas ya. Jadi kita tuh komunitas di mana kita ingin untuk ini udah lagi ngetek kan ya? Betul lo ketik, masa enggak gitu ya? Jadi Into the Light itu adalah sebuah komunitas untuk menedukasi dan juga mengadvokasi orang-orang untuk setidaknya lebih aware terhadap permasalahan mental ataupun suatu hal yang bisa dibilang tuh itu mengancam Salah fokus nih. seseorang dalam hal fokusnya adalah ke bunuh diri, hal seperti itu. Lagi ya. Oke, jadi itu ya teman-teman, topik yang akan kita bahas hari ini sebenarnya lebih ke suicide ya, atau bunuh diri. Hari ini mungkin kita agak-agak serius, man. Kita harus merenungi karena masalah bunuh diri itu sebenarnya kalau dilihat iya kayak masalah personal tapi masalah sosial juga kan. Iya. Ya gitu. Maksudnya masalah sosial ya berhubungan sama kita semua juga, bukan orang pribadi ya ditinggalin. Makanya tadi sampai ada sosial, ini termasuk social support nggak sih menurut lu untuk the like ini? Sebenarnya kita secara langsung sih nggak ngasih social support yang istilahnya kayak Intens pendampingan gitu ya. langsung gitu ya, karena kan biasanya kalau orang yang kita punya istilah namanya suicidal. Suicidal itu artinya orang yang punya tendensi atau sempat punya pemikiran atau ideation, suicide ideation untuk melakukan bunuh diri. Itu tahapannya sebenarnya seperti apa sih? Nah, mungkin kalau kasih gambarannya nggak usah langsung kayak action atau mungkin langsung pikiran gue mau mati gitu, misalnya nggak kayak gitu. Tapi bisa juga kayak misalnya gue merasa gue udah nggak berharga ya di hidup ini, kayak nggak ada orang yang sayang sama gue, nggak ada orang yang peduli sama gue. Nah, itu termasuk salah satu suicide ideation. Oh. Jadi ada yang kayak kalau misalnya level kan ada easy, medium, hard Medium gitu ya. hard. Jadi ada level yang sebenarnya itu tuh udah border gitu loh. Di borderline di mana itu tuh udah batas, oh ini orang ini sudah punya tendensi untuk bisa kebunuh diri nih gitu. Bagaimana kita bisa, kalau bisa dari tahap itu kita tuh udah kayak udah aware gitu. Karena banyak orang yang kayak menganggap remeh sebenarnya permasalahan kesehatan mental yang itu tuh basic banget sebenarnya. Kelihatannya kayak ini mah apaan sih, lu cuma kayak gituan aja, masa lu sedih, masa lu nangis, masa lu merasa bete, masa lu kecewa gitu. Yang paling sering tuh dibilang kurang iman lu gitu, kurang ibadah. Iya, Orang ibadah lu nggak dekat sama Tuhan lu, Nggak kuat atau mental, payah. nggak kuat mental, payah, bener kayak macam itu sih. Jadi kayak banyak banget tuh stigma yang nempel ke orang-orang yang merasa dirinya tuh lagi down dan nggak ada yang nolongin di saat sebenarnya itu tuh masih di tahap sangat tertolong gitu. Maksudnya ketika lu masih di tahap yang ringan, itu lebih gampang buat encourage dia lagi biar nggak terjerumus makin dalam gitu. Sayangnya banyak yang miss di bagian isi itu. Jadi pada akhirnya makin lama tuh makin berkembang hingga terjadinya namanya mungkin suicidal act. Misalnya kayak, tapi ini ada sebelumnya gue mau trigger warning ya. Jadi ketika misalnya kedepannya mungkin gue akan ngomong lebih eksplisit.
contohnya tuh yang udah masuk ke medium itu misalnya ada aksi yang melukai diri sendiri. Misalnya kayak nyayat. Apa sih namanya? Ya. Kayak cutter terus lu pakai menyayat pergelangan tangan Ya. gitu. Di medsos banyak ya. Gitu. Dan masalahnya banyak orang yang sebenarnya menganggap itu tuh jadi apaan sih lo, kok lo lemah banget sih, kenapa lo kayak menyakiti diri lo sendiri, itu nggak menyelesaikan masalah tahu. Jadi orang yang udah melakukan hal itu malah makin di blame untuk sesuatu yang sebenarnya secara naluriah, secara akal sehat kita tahu kalau sebenarnya itu tuh nggak ada manfaatnya buat kita, tapi ya cara dia cope up-nya dengan hal tersebut ya seperti itu, karena anggapannya apa yang rasa sakit yang dia rasakan secara fisik itu bisa meringankan rasa sakit yang muncul di perasaannya di dia hatinya. gitu. Oh iya. Jadi kayak ketika lo merasa sakit berdarah gitu kayak gitu, itu tuh bisa somehow ease your feelings gitu, your heart feelings gitu, kayak perasaan lo dan perasaan lo yang berat itu bisa terangkat gitu. Jadi dia sedang menderita, lagi sakit, misalnya sakit hati atau yang nggak enak lah perasaannya, tapi dia melarikan ke rasa sakit yang lain gitu ya. Betul. Jadi anggapannya ketika seseorang melakukan suicidal act, ini belum yang suicide act ya. Jadi ada yang namanya suicidal sama suicide. Suicide itu aksi bunuh dirinya, yang langsung risiko terbesarnya adalah mati gitu. Tapi kalau misalnya dia suicidal itu lebih ke menyakiti diri sendiri, lebih ke secara fisik gitu. Kayak misalnya tadi menyayat atau jedotin pala ke tembok atau mungkin mukul-mukul diri sendiri misalnya kayak gitu. Itu yang harusnya sih di tahap itu orang udah membantu. Ada maksudnya kayak kalau kita tahu teman kita atau bahkan orang terdekat kita kayak gitu, kita harusnya bisa coba reach out gitu. Oke. Gue mau nanya dong, Boleh. itu ada nggak sih kalian berdua di mana aja gitu? Gue pengen nanya Hilman tadi. Taruh, gue nanya ke Wanca dulu ya. Iya. Ada nggak sih Wan alasan kenapa sih orang melakukan suicide tuh? Apa sih gue nyebutnya tadi? Suicidal. Suicidal. Suicidal Iya. gitu. Nah. Kayak nyakitin diri sendiri itu ada nggak sih alasannya selain Lari mungkin gitu ya. personal gitu, mungkin ya contoh biasanya kan kayak ada orang sakit hati ngengat terus difoto gitu, itu juga termasuk kah atau paling banyak kah penyebabnya apa sih? Ada motivasi intrinsik nggak? Apa cuma semuanya murni ekstrinsik karena Ya, keadaan bisa. sekitar? Nah sebenarnya kalau dibilang ekstrinsik itu mungkin faktor yang lebih besar, tapi dari intrinsiknya juga bisa. Jadi istilahnya kan biarpun sebenarnya orang-orang sekitarnya baik-baik aja misalnya, tapi ketika apa yang dia rasakan di dalamnya itu mungkin nggak seperti yang orang lain kira, Iya. jadi dia menyimpan itu sendiri, itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang istilahnya memunculkan ide-ide atau pemikiran untuk melakukan hal-hal terkait bunuh diri tersebut gitu. Ini ada filmnya nih. Kalau ngomong kasarnya tuh self harm gitu. Iya. Dia sebenarnya bergejolak gitu ya, walaupun dari luar nggak kelihatan, tapi di dalamnya bergejolak dan diekspresikan mungkin dengan cara seperti itu ya. Iya, apalagi di stigma di sini kan kalau misalnya terutama buat cowok ya. Kebetulan kita cowok-cowok di sini nih. Tapi ini jadi gender ya, tapi intinya itu salah satu hal yang bisa jadi pemicu. Menarik tadi Hilman tuh penyintas gitu ya. Lu boleh nggak atau mau nggak sharing ke kita soal apa sih yang lu rasain gitu? Gua nggak mau ngulik kenapa penyebabnya atau apa gitu, tapi kira-kira mungkin ada orang-orang di sini yang merasakan hal yang sama gitu ya, dan kayak gimana sih rasanya gitu, dan ataupun nggak ngerasain tapi bisa berempati mudah-mudahan. Kalau mau open sih nggak masalah, gue orangnya nggak terlalu banyak privasi gitu ya. Mau ditanya ya jawab, kalau mungkin terlalu privasi ntar gue belokin dikit, bohongin dikit. Siap. Gitu. Nah, setelah mendengar Wanca, berarti mungkin cukup dalam juga gitu ya. Gue sudah tenggelam gitu ya. Dulu misalnya waktu sekolah, enggak ya baru pertama-tama kuliah gitu. Biasalah putus cinta gitu. Ya, diselingkuhin lah. Kepikiran sudah habis lah semua, ini mau ngapain lagi gitu kan. Dampak keluarga begini, ada rusak lah gitu. Kayak enggak adem di rumah, kehilangan pacar gitu kan. Jadi apalagi yang mau bener sih, itu yang gue rasakan. Tidak ada lagi harganya untuk gue hidup di bumi ini gitu kan. Kenapa enggak gue mati aja gitu. Namun apa ya, mungkin beruntungnya adalah ada harga lain yang entah siapa yang menunjukkan bahwa
ayo hidup aja deh, kayaknya masih bisa ada lagi yang lain nih yang bisa dikejar gitu, walaupun sekarang nggak berharga tapi kayak nanti bisa berharga gitu. Itu mungkin alhamdulillah banget, selamat. Kemudian itu kan udah sampai suicidal act gitu, hampir lah. Mungkin waktu itu kalau gue nggak mikir ambil lagi yang ada di depan, gue mungkin udah nggak ada sekarang gitu ya. Tapi setelah act ya mundur sedikit lah, jadi suicidal doang. Mungkin beberapa akhir ini gitu ya, dan enggak masalah, bukan gara-gara ini juga kok. Emang sekumpulan permasalahan gitu kan. Kayak salah satunya. Iya, salah satunya gitu, tenang aja. Iya, itu yang sangat dirasakan gitu ya, depresi. Ternyata itu yang namanya depresi, kesedihan mendalam, kadang-kadang tanpa sebab. Kadang-kadang tanpa sebab. Itu yang paling besar banget ya, dan itu yang paling berbahaya justru. Kalau ada sebabnya mungkin kita cari solusinya apa tuh untuk menangani. Walaupun kadang-kadang masalah yang kita hadapin itu belum bisa diselesaikan. Tapi kalau nggak ada sebab itu, misalnya kita lagi apapun yang udah capai gitu. Fun fact-nya adalah misalnya gini, gue dapat pengumuman, ya nggak sih, gue lulus gitu, senang, luar biasa. Seminggu kemudian gue depresi. Ini dan ini mungkin masih masa-masa depresi gitu ya. Melihat gue sedih. Kenapa gue sedih? A B C D E. Oh, ntar kita selesain. Tapi walaupun itu udah mau akan ditutup atau ditangani sebentar, masih sedih gitu. Dan gue merasakan apa yang orang-orang rasakan sekarang. Oh, ini namanya depresi. Ini yang harus kita tolong gitu. Mereka mungkin butuh teman gitu ya. Gue pernah baca sesuatu atau mungkin gue liat meme gitu ya. Kalau ada orang depresi itu nggak usah banyak kasih pertanyaan, mungkin kasih semacam kain gitu ya, untuk dia ada semacam naungan gitu loh. Jadi ada orang nih gitu, bukan sendirian. Luar biasa banget gitu. Dan mungkin gue lebih sukanya sharing pengalaman tentang film. Nah, film judulnya itu It Will Heal. Kalau itu film praktis sih, aslinya sesuanya gitu, semua akan sembuh. Mantap. Uniknya adalah dia konduktor hebat gitu ya, terkenal gitu di Prancis gitu ya, dan emang bininya cakep, bininya itu hampir calon jadi astronot ESA gitu ya, European Space Agency. Hidupnya pokoknya sempurna, kaya, tinggal di tengah kota gitu ya. Dia lagi nyetir, lihat lampu merah, warnanya dari hijau jadi merah, tiba-tiba dia nangis, dan pulang-pulang masalah semua muncul. Dan dia didiagnosis depresi. Kenapa masalahnya? Nggak tahu. Mungkin ada kesedihan dalam masa lalu, korek terus, dan itu 2 tahun 3 tahun. Luar biasa, ini yang namanya penyakit mental. Mental health exists ya, luar biasa itu. Nah, mungkin daripada gue cerita kebanyakan, gue mungkin mau bertanya gitu. Pertanyaan selama ini menggelitik. Apa bedanya orang yang memang benar-benar butuh pertolongan dengan orang-orang yang menjadikan mental health sebagai cara untuk mencari perhatian? Kalau menurut gue sih kayak gimana cara kita ngebedain orang yang beneran istilahnya mengeluh atau mengekspresikan emosinya karena emang dia punya permasalahan mental, atau mungkin orang yang sebenarnya enggak tapi dia hanya overreact gitu. Iya, bisa kurang lebih kayak mungkin gitu ya. Kalau kurang lebih gue menyimpulkannya udah sefrekuensi lah ya sama kalian gitu. Kalau gue sendiri sebenarnya gini sih, kalau misalnya kita ngomongin soal penyakit mental atau suatu hal yang istilahnya mental disorder atau sejenisnya, ada baiknya kita nggak bisa mendiagnosa sendiri. Self-diagnosis Ya. ya. Jadi kita tuh ini either maksudnya entah lo sendiri atau mungkin teman lo atau siapa lo yang dekat sama lo itu mengeluh seperti itu, ada baiknya kita merujuk mereka atau mungkin kalau diri lo ya berarti lo ngerujuk diri lo sendiri ya. Itu untuk berkonseling atau berkonsultasi ke ahlinya. Which is psikolog atau psikiater. Cuma ini sih, gue tertarik sama yang lo bilang tadi, gimana cara bedain orang yang beneran atau yang misalnya narsistik. Atau yang gue sebenarnya kurang suka adalah mengglorifikasi gitu. Ya itu memang masalah ya, itu juga harus kita sadari. Tapi ketika lo malah memicu men-trigger orang lain, dan ya itu menurut gue jahat sih ya, dan tidak perlu gitu. Bahkan nggak cuma mental aja sih, kayak dulu masalah fisik pun juga pernah kan, ada yang siapa sih yang anak kecil digebukin terus dia ngepost terus semua orang kayak donate justice for siapa, Si gua Audrey Audrey ujung-ujungnya ternyata Audrey yang gitu. bengal. Tapi iya kayak gitu sih, gue kasihan malah orang-orang yang jadinya nggak percaya lagi sama banyak yang nipu gitu. Ini Minta jangan tolong orang-orang cuma bohongan doang gitu ya, itu malah bikin masalah menurut gue. Sebenarnya kalau benar sih kata Hanza sama tadi kata Hilman juga. Jadi kalau menurut gue sebenarnya bisa dilihat, tapi ketika dia cry for help gitu ya, ada baiknya kita dengerin dulu aja sih.
bukan kesalahan sih, ini bukan masalah salah atau benar, tapi lebih ke apakah ini human atau enggak adalah ketika misalnya teman kita emang mau cerita, entah dia ceritanya karena dia narsis atau karena dia beneran butuh atau dia pengen didengerin gitu. Kadang tuh kita suka ngasih penimpalan gitu loh. Penimpalannya tuh kayak gimana sih? Jadi ketika misalnya dia memang cuma pengen didengar aja, tapi kita selalu nanggepin kayak ngasih dia saran yang sebenarnya dia nggak butuhkan. Kayak misalnya, udah lu gini-gini aja gitu. Gue ada masalah deh, gue baru putus misalnya kayak gini. Kenapa nggak lu labrak aja? Kenapa nggak lu rabrak misalnya dia putus karena selingkuh gitu, labrak aja pacarnya gitu kan. Kadang-kadang kita kayak gitu kan. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan sama si orang itu mungkin saat itu bukan saran-saran seperti itu. Mungkin aja dia cuma butuh kayak temenin gue dong, soalnya gue nggak pengen sendirian nih, gue baru habis ditinggal sama orang yang ini gua menarik sayang. nih. Jadi yang gue lihat adalah permasalahan di Indonesia itu sebenarnya bukan permasalahan ketidaktahuan tadi ya, orang butuh saran doang atau apa, ketidaktahuan bahwa kita ada gini nih cara menguatkan mental health gitu, tapi kayaknya ada bermasalahan bahasa dan budaya. Jadi gini, Iya. ya nggak sih? Gue nangkep kan? yang mau lo omongin. Gue nangkep tapi gue pengen tahu apa yang lu mau ngomongin. Iya, jadi gini. Gua nggak ini. Ada orang minta ada curhat. Memang belum tentu dia minta nasihat. Ya. Karena kalau di bahasa Inggris ada gitu kan, can you listen to me gitu for a moment. Can you give me a suggestion itu beda. Kita tidak terbiasa untuk ngomong minta tolong dengerin gue dong. Nah, yang kita tangkap adalah kalau dengerin kasih saran. Karena kalau dengerin doang diem doang nggak enak kan? Iya, ntar nggak memperhatikan. Iya, dan juga mungkin kalau ada lagi orang lagi ngomong terus kita diem doang, itu kita aneh. Dan juga kita nggak terbiasa untuk memberikan timbal balik yang bukan saran. Misalnya, iya, lu udah bagus nih sampai ke sini, semangat ya. Kalau butuh apa-apa gue temenin. Semoga ya ada kedepannya ada keajaiban atau apa. Nah, itu kan kalimat bahasa basi yang di bahasa Indonesia dan budaya Indonesia kayaknya kaku banget sih lu ngomong kayak gitu. Ada sih cringe. Iya, cringe. Ada sih emang beberapa omongan emang kaku, tapi kayaknya kita harus membiasakan omongan-omongan yang seperti itu karena memang itu alaminya seperti itu, ya nggak sih? Iya. Gue setuju sih. Maksudnya kita juga kalau butuh bantuan, atau tadi kita ngomong di awal banget nih, nggak boleh kelihatan nangis. Kalau kita ngerasa fragile, ya ini balik lagi sih. Kalau lu ada teman dekat yang bisa lu percaya, ya ngomong aja. Gue lagi sedih banget gitu. Cuma menurut gue satu hal yang haram banget gitu ya, ketika ada orang cerita, lu tuh nimpalinnya dengan, gue pernah lebih parah dari itu. Iya. Itu enggak banget nih. Itu istilahnya apa ya? Itu kayak apa ya? Menganggap sebagai luka itu sebagai kompetisi. Ya. Ngomong kasar. Gue kurang suka sih. Jadi kayak berlomba-lomba mengasihani diri sendiri gitu. Kalau menurut gue Itu ya. haram. Ya. Haram. Itu paling haram dari yang haram sih. Iya sih, paling haram sih. Karena Iya. apa ya? Bener sih. Mungkin maksudnya baik ya, biar lu semangat dan nggak terlalu gitu. Cuma mungkin cara kita menyampaikan, kita harus banyak latihan sih menurut gue. Kita harus banyak latihan, berempati dan ya jaga, kita pilah-pilah lah omongan itu ya. Ini benar-benar seni ya sampai sini. Actually Seni. I've been there kok. Waktu itu gue juga suka iya. kayak waktu dulu banget, mungkin waktu zaman ABG gitu. Karena udah nggak anak Memang baru serang gitu. ABG? Kagak lah, Anak udah tua. gede, bukan baru gede. Anak Jadi- udah gede. Udah gede. Jadi kayak dulu SMA mungkin ya, atau mungkin awal-awal kuliah gitu, gue juga kadang-kadang tuh kalau misalnya anjir tadi gue nggak bisa ujian gitu, lu nggak bisa, gue lebih nggak bisa gue seperti itu. Itu contoh paling gampang. Atau enggak kalau misalnya yang lain-lain tuh banyak sih, kayaknya lu pada juga pasti pernah dah Iya, putus. sering. Menggitukan orang. Iya. Gitu. Caring about mental health itu nggak bikin lo jadi lemah atau rapuh atau Cupu. lembek lu gitu. Enggak cupu. kok. Kayak lu bisa can make it fun gitu. Kayak lu bilang aja kayak temen lu, misalnya kayak lu butuh tempat buat cerita nih atau curhat. Gue mau nyampah dong gitu. Lu ada waktu nggak? Gue telepon ya. Ya udah telepon aja terus gitu. Nah, kalau sekarang yang gue pelajari juga nih, sebenarnya naluri manusia yang seharusnya yang baik gitu, tapi ya karena kita udah kebanyakan budaya lainnya juga lupa gitu. Sebenarnya ketika lo udah lo mendengarkan suatu orang gitu, ada yang namanya active listening gitu. Active listening itu apa sih? Jadi mendengar aktif. Aktif bukan berarti lo nya bacot ya. Iya. Tapi mendengarkan dengan cara seksama. Paling gampang adalah lo cukup gak usah main HP gitu misalnya, atau gak usah sambil yang ngerjain hal-hal lain gitu, atau simply kalaupun lo mau ngelakuin hal lain, at least mata lo dan arah telinga lo tuh ke sana gitu, ke arah si yang pertama tuh dengerin dulu.
Terus nanti yang berikutnya mungkin lo bisa nawarin bantuan setelah itu. Jadi kalau misalnya lo udah dengerin, terus dia kebanyakan kan kalau konteksnya curhat adalah dia tuh mengeluhkan suatu masalah. Terus tanya kira-kira apa yang bisa gue bantu gitu, atau lo cuma mau cerita doang. Jadi kita yang proaktif nanyain ke dia kalau dia nggak ngomong ya. Gitu sih. Itu dua hal yang kayak paling simple dan praktikal gitu sih. Kalau emang kalau ngomongin ke ya misalnya ke untuk isu-isu mental health ini ya udah gitu ya. Kalau lo tidak mau apa ya udah jangan ucapkan, dan juga kalau lo nggak mau menerangkan jangan mengucapkan yang di belakang. Kalau lo merasa tidak suka ucapkan langsung tapi dengan cara yang baik, dan jangan ngomongin di belakang gitu ya. Iya. Tindakannya yang jelas gitu ya. Iya. Jangan bermuka dua. Jadi itu bisa dibilang penutup dan kesimpulan ya. Iya. Karena kan kita bisa jadi orang yang dekat dengan orang yang mungkin ada masalah atau lagi ada masalah, tapi bisa jadi juga kita yang lagi ada masalah kan. Nah, mau kita jadi yang tadi mendengarkan ataupun yang pengen didengarkan, itu ya komunikasikan gitu ya, salah satunya. Iya. Iya, betul banget sih. Kutipan penutup. Apa ya? Ada, gue punya. Lu mau ada nggak? Gua ada sih. Oh iya, silakan dulu. Bridging ke episode Closing aja berikutnya. Oh iya silakan. Ya, coba dari Wanca dulu deh. Baca dulu kutipan penutup, silakan. Ada nggak? Kalau gue sih sebenarnya apa ya, it's okay to hate people, karena hidup kita tuh, kita orang gitu, mana bisa sih kita nggak benci orang lain gitu. Tapi at least kalau misalnya memang orang itu butuh Bantuan. apalagi Masalah mental health. ya at least you hear them aja dulu, mendengarkan. Tapi kalau misalnya lo merasa lo nggak punya waktu, it's okay tuh bilang, mungkin lo bisa bantu orang lain, bisa nyari orang lain, bantuan ke orang lain. Jadi jangan paksa ya, kita juga bukan malaikat buat bantu semua orang gitu, enggak juga. Tapi at least kalau misalnya kita memang bisa untuk ada, setidaknya di teman-teman terdekat lo dulu deh gitu, ya adalah dengan mereka dan barenglah sama mereka gitu. Paling dari gue sih gitu sih, karena keberadaan seseorang saat orang lain, terutama yang saat suicidal gitu, itu penting banget sih. Pendampingan, bukan pendampingan sih, lebih ke bareng aja, nggak sendiri aja gitu. Thank you Wanca udah Ya sharing Wanca, dan terima kasih telah Iya. menjadi penasihat hidup kami. Iya, kita kayak merenung. Lu mau ngomong apa, Man? Silakan terakhir. Ya bener sih. Emosi adalah hal manusiawi. Manusia yang lemah adalah manusia yang bahkan tidak bisa menunjukkan emosinya dengan baik. Emosi itu bukan cuma marah, tapi emosi adalah senang, sedih, kesal, dan semua hal tentang perasaan manusia. Jadi kelola emosi agar kita sehat dari kesehatan permasalahan mental gitu ya. Ungkapkan, cari bantuan, jujur kepada diri sendiri yang paling utama. Itu pesan dari gua penyintas. Silakan kalau Kayaknya gue nggak bisa ngomong dari tadi, udah disampaikan semua ya. Cuma oh gitu. Oh maaf ya. Ya nggak apa-apa, bagus kan. Secara emosional gitu. Cuma gue kepikiran ada satu pemikiran ya dari Albert Camus tuh. Dia seorang eksistensialis dan dia bilang gini, masalah terbesar atau masalah utama filsafat dan masalah utama kehidupan adalah tentang bunuh diri. Untuk memilih untuk melanjutkan hidup lo atau mengakhiri hidup lo, itu adalah masalah terbesar dari hidup itu sendiri gitu. Dari eksistensi manusia sendiri gitu. Karena kan kalau lu mengakhiri hidup lu, itu adalah sebuah tindakan yang apa ya, gue nggak tahu sih ada hewan lain nggak sih yang bunuh diri, atau ya manusia juga kan sangat kompleks ya untuk mencapai ke situ ya. Ada Ya, sih yang bunuh diri. ada ya. Ada, tapi Cuma aku mungkin lupa kan gitu. bukan karena depresi atau gimana, mungkin kan. Ya kayak gitu. Iya. Ya gue cuma kepikiran itu aja sih. Ikan lohan depresi bunuh diri. Ya kayak gitu ya. Iya. Oke, masalah terbesar kehidupan manusia gitu ya. Terima kasih Wanca udah sharing. Terima kasih juga Hilman udah sharing pengalamannya. Dan di sini gua Hanza dari Santap Malam sama Yudo. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye. Bye. Assalamualaikum.